Bismillahirrahmanirrahim. Mujizat yang ketiga yang terjadi adalah bagaimana Nabi SAW memecahkan batu yang besar, dan batu ini sangat keras, tidak bisa, sahabat sudah mencoba berapa orang tidak bisa pecah. Jabir radhiyallahu anhu tadi perawi yang kisahnya tadi juga meriwayatkan sebuah hadis yang sahih bahwa saat kami sedang menggali parit, maka kami menemukan sebuah batu yang sangat besar yang menyulitkan kami melanjutkan penggalian. Lalu kami mengadukan kepada Nabi SAW. Jadi waktu gali parit, kemudian mau digali lagi ke arah samping, ternyata ada batu besar, nggak bisa. Waktu mengadu kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW datang ke titik itu, kemudian beliau mengangkat kampaknya sendiri, alaihissalam. Batu ini besar sekali di hadapan Nabi. Dan ini mau diperlebar parit. Harus dihancurkan dulu batunya. Maka Nabi SAW mengangkat kampak beliau dan memukul dengan sangat kuat batu tersebut. Tiba-tiba, hantaman kampak itu di batu besar di depan Nabi SAW. Dan batu ini, kata sebagian ahli tafsir, ahli sejarah, kemungkinan batu ini sebesar parit itu. Berarti sekitar 5 meter besarnya. Ya. Dan lebarnya sekitar 7 meter karena selebar parit itu, tinggi dan besar. Jadi sangat besar batu ini dan keras, tidak mungkin mereka bisa ubah. Jadi ini bukan sekedar batu yang cuma 1 meter 2 meter yang bisa sahabat angkat, enggak, memang ini batu yang sulit mereka pecahkan. Maka Nabi SAW menghantam kampak beliau di situ, di tengah-tengah batu itu. Tiba-tiba keluar cahaya yang terang. Pada saat itu ya, kami mendengar Nabi SAW bertakbir seraya beliau bersabda. Pada pukulan yang pertama keluar cahaya, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh negeri Syam di tangan umatku. Lalu kemudian Nabi SAW mengangkat tadi kampaknya, dipukul lagi yang kedua kali, keluar lagi cahaya yang terang. Lalu beliau mengatakan, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh wilayah Persia di tangan umatku. Lalu kemudian beliau memukul yang ketiga, keluar cahaya lagi. Jadi tadi setelah keluar cahaya, kemudian hilang cahaya itu. Dipukul yang ketiga kali batu tersebut, dan akhirnya membuat batu itu pecah, hancur semuanya, lebur, jatuh dengan sendirinya, ya seperti jadi tanah yang hancur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, keluar cahaya yang ketiga tadi, Allahu Akbar, aku diperlihatkan seluruh Yaman, maksudnya Yaman ini adalah Jazirah Arab, ya, di dalam tanganku atau di tangan umatku. Waktu itu tersebar berita di antara sahabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Rasulullah dikasih berita gembira sama Allah. Persia begitu luas, setengah dunia dikuasai. Negeri Syam, artinya negeri Syam dan di atasnya, termasuk Turki di atas, itu juga akan wilayah umat Islam. Jazirah Arab semuanya dikuasai, diperlihatkan gitu. Maka tersebar berita. Apa yang terjadi? Orang-orang munafik yang sempat ikut di situ bilang, ini mereka sebarin isu, mereka mau meredam muslimin. Apa yang mereka bilang? Sungguh Muhammad telah mengucapkan kalimat yang aneh. Kelihatan kemunafikannya, dia tidak bilang Rasulullah. Dan ini bukan 1-2 orang yang bicara, banyak orang di antara mereka bicara begitu. Bagaimana bisa kami sekarang tidak dapat tenang dalam buang hajatnya? Tidak bisa dia buang air besar, tidak bisa keluar dari parit, tidak bisa buang air kecil meninggalkan parit, sementara dia menjanjikan kemenangan menguasai dunia. Dan Allah Subhanahu wa taala mengekalkan perkataan mereka dalam surah Al-Ahzab. Nanti kita akan tadabburi surah Al-Ahzab di perang ini tentunya ya. Ini surah nomor 33 ayat 12. Surah nomor 33 ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa gurura. Dan ingatlah, dan saya sudah bilang teman-teman sekalian, setiap dalam Al-Quran ada kalimat ingatlah, artinya pelajarilah ya. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya berkata, Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami melainkan tipu daya saja. Subhanallah teman-teman sekalian, perkataan Nabi SAW terbukti hanya 10 tahun dari waktu itu. 10 tahun saja. Kan perang Khandak terjadi bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Di tahun 15 Hijriah, 10 tahun setelah itu, di zaman kerajaan Umar bin Khattab, negeri Syam takluk. Negeri Syam takluk. Kita tahu ada perang Yarmuk.
Umar bin Khattab mengutus Abu Ubaidah bin Jarrah dengan Khalid bin Walid menembus negeri Syam sampai Umar bin Khattab menerima sendiri kunci Masjid Aqsa. Tahun 16 Hijriah, setahun sesudahnya, Umar bin Khattab mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas dengan 30.000 pasukan menembus Persia, dan Persia takluk di tangan muslimin. Begitu pula dengan Yaman, masuk Islam. Jazirah Arab, sebelum meninggal Nabi SAW sudah masuk Islam. Dan ini terbukti semuanya apa yang Nabi SAW sudah ucapkan. Kita masuk ke pelan-pelan peperangan ini sampai nanti akan ada kecamuk peperangan atau adakan duel di antara muslimin dan orang-orang kafir Quraisy. Sudah kita bahas masalah mujizat di parit dan prosesi penggalian parit. Kita kembali membahas dulu tentang suku Yahudi tadi yang ada di Madinah, namanya Quraidah. Ada kisah pengkhianatan suku Quraidah. Tadinya kan mereka punya sepakat perdamaian. Dan mereka takut sekali dengan umat Islam. Mereka tidak mau berkhianat. Takut nanti diusir seperti kejadian Qainuqa dan Nadir. Sementara suku Quraidah, jumlah mereka lebih sedikit dari Nadir dan Qainuqa. Bisa saja mereka diusir. Pasukan Ahzab tiba pada saat itu. 10.000 orang, semuanya berkuda. Termasuk tadi ada beberapa orang Quraisy yang hampir berjalan kaki, difasilitasi oleh Yahudi dengan kuda. Ya. Tadi kan kita sempat bilang 1.800 orang, ya, sekitar 1.500 pasukan unta, 300 orang pasukan kuda dari orang Quraisy, dan 1.800. Berarti masih ada 2.200 orang tidak menggunakan kendaraan tunggangan. Maka orang Yahudi mensupport dengan kuda-kuda. Sehingga orang-orang Quraisy pun 4.000 semuanya berkuda. Ghatafan semua berkuda, Sulaim semua berkuda, semuanya berkuda, termasuk orang-orang Yahudi. 10.000 orang pasukan kuda, dan ini pasukan sangat kuat kalau 10.000 orang semuanya berkuda. Karena pasukan kuda artinya sama dengan tank di zaman sekarang. Waktu tiba di situ, parit sudah selesai. Apa yang Nabi SAW lakukan? Parit itu sudah betul-betul bersih, udah sangat dalam, kotak gitu kan. Dalamnya 5 meter, lebarnya 7 meter. Dan di seberang parit tempat muslimin, di sana muslimin sudah buat posko-posko dengan pemanah-pemanah yang handal. Jadi kalau orang Quraisy mendekat parit dipanain. Apalagi kalau mereka sampai mau turun ke dalam parit. Waktu tiba pasukan Quraisy, mereka kaget, belum pernah tahu ada strategi seperti ini. Orang Arab tidak pernah tahu membuat parit ini. Ini memang idenya dari Salman tadi radhiyallahu anhu. Maka Abu Sufyan pun keliling-keliling dengan orang Quraisy, lihat tidak bisa, bagaimana cara dilewatin, tidak ada celah. Paritnya semuanya padat sekali. Perlu saya kasih gambaran juga teman-teman sekalian. Tadi saya bilang ini misalnya kota Madinah. Ya, kalau ini buku map kita ibaratkan kota Madinah. Parit ada di selatan, kiri kanan tadi ada Hara Syarqiyah, Hara Gharbiyah, di atasnya ada banyak perkebunan kurma. Di pojok sini, di pojok sekali dekat ya, di daerah timurnya Madinah, itu bentengnya suku Quraidah. Bentengnya suku Quraidah. Jadi parit dibuat sampai ke batas temboknya bentengnya suku Quraidah. Berarti satu-satunya jalan masuk ke Madinah sekarang suku Quraidah ini. Kalau suku Quraidah buka pintu gerbangnya, berarti bisa pasukan Ahzab masuk dan menyerang Madinah. Kalau dari pintu gerbang nggak bisa lagi, karena sudah ada parit. Pada saat itu mereka keliling-keliling, nggak ada cara. Mereka coba berusaha mau loncat, jatuh. Ada yang jatuh dalam parit. Yang dalam parit dipanahin oleh para sahabat. Mati. Nggak bisa. Gitu kan? Kalau mereka ada usaha yang lain, mereka coba menyentak-nyentakkan kaki kuda mereka, supaya tanahnya pada jatuh. Ya. Juga sama dipanahin, mereka nggak bisa. Maka mereka sulit ini. Bagaimana cara jalan keluarnya? Maka Abu Sufyan berdiskusi dengan pimpinan suku Nadir. Otak daripada peperangan ini namanya Huyai bin Akhtab tadi. Bagaimana kira-kira caranya? Maka terjadilah kesepakatan untuk negosiasi sama suku Quraidah tadi, Yahudi yang ada di pinggir Madinah, supaya mereka buka pintu gerbangnya. Kata Huyai, baik, saya akan temui pimpinan Quraidah, raja mereka bernama Ka'ab ibn As'ad. Ka'ab ibn As'ad. Maka Huyai pun datang dari pintu dari di pinggir kota Madinah tadi, dari depan pintu gerbang benteng Quraidah, mereka teriak-teriak. Si Huyai berteriak-teriak, "Hai Ka'ab, bukakanlah pintu gerbang buat saya." Ka'ab sudah tahu, ini Huyai otaknya pasukan Ahzab datang.
dan pasti dia diajak untuk berkhianat. Kata Ka'ab, saya tidak mau bukakan buat kamu. Bukalah, dengarkan apa yang saya mau sampaikan. Kata Ka'ab, demi Allah saya nggak mau dengar. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya tidak mau punya masalah dengan Muhammad dan muslimin. Maka karena terus saja dia teriak-teriak dan tidak mau dibukain, dan Ka'ab di atas benteng, si Huyai dibawa. Huyai mengatakan, kalau kau tidak mau bukain saya akan laporkan sekarang. Ini suku-suku Arab lagi banyak. Kalau kamu hai Ka'ab, ya, orang yang sangat pelit, nggak mau nerima tamu. Ka'ab terganggu dengan kalimat ini. Karena orang Yahudi pada saat itu teman-teman sekalian menggunakan bahasa Arab. Tradisi mereka sudah mengikuti tradisi orang Arab. Makanan mereka mengikuti makanan orang Arab. Dia tidak mau namanya rusak. Maka dia bilang sama pasukannya, bukain benteng buat dia. Buat satu orang ini bukain, yang lain tidak boleh. Jangan pasukan yang dibukain. Pasukan Ahzab sudah nunggu semua di luar ini. Maka Huyai masuk. Huyai lalu mengatakan waktu saat duduk, apa yang kau pikirkan hai Ka'ab? Ka'ab bin As'ad. Apa yang kau pikirkan? Aku membawakan kepada kalian kemuliaan dan kemenangan, lalu kalian mau ini nunduk dengan Muhammad? Aku membawa pasukan dari Ghatafan, sekian jumlahnya, dari Quraisy, sekian jumlahnya, dari Sulaim, sekian jumlahnya, dari sukuku Nadir, sekian jumlahnya, dari Kainuka, sekian jumlahnya. Jumlah ini sudah mencapai 10.000 orang. Dan sekarang sudah ada di depan pintu gerbang Madinah. Tinggal kau buka pintumu, kami menang. Ambil Madinah nih. Jadi kekuasaan. Ka'ab mengatakan, tidak, saya tidak mau. Saya takut. Gitu. Huyai terus saja motivasi sampai akhirnya Ka'ab tergoda. Jadi, dengan bahasa-bahasa yang diantaranya dia mengatakan, kalau perlu Madinah setengah kami kasih kepada kamu. Silakan. Yang penting buka pintu gerbang. Pada saat itu akhirnya terjadi kesepakatan, baiklah kalau begitu. Lalu Ka'ab mengambil kulit unta yang ada tertulis kesepakatannya dengan Nabi SAW. Kalau mereka sama-sama harus mengejar ke kenabian Madinah dan seterusnya, maka dia pun mengambil alat bakar mereka pada saat itu dan dibakarlah kesepakatan itu. Lalu mereka beryel-yel, mereka pesta-pesta dengan khamr, minuman keras pada saat itu. Nabi SAW curiga, kok di dalam bentengnya Quraidah ini ada suara? Kan parit di dekat situ, lagi parit. Parit kan pas sampai di bentengnya Quraidah, terdengar suara ribut-ribut di dalam. Ada apa ini? Ribut-ributnya ini bukan ribut seperti biasa orang kalau cuma ngobrol 2-3 orang nggak apa-apa. Ini ribut, mereka yel-yelkan seperti yel-yel orang yang mau berperang gitu kan. Maka Nabi SAW memilih 2 orang sahabat yang kebetulan memang 2 orang sahabat ini pimpinan suku Ansar, pimpinan suku Madinah, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad radhiyallahu anhum ajma'in. 2 orang yang sangat mulia, Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad, dua-duanya namanya Sa'ad. 2 orang ini kemudian pergi ke Quraidah. Kata Nabi SAW, pergilah Quraidah, bawa informasinya. Kalau kalian temukan Quraidah masih dalam kesepakatan, maka iklankan. Kalau Quraidah tidak berkhianat, agar masyarakat muslimin Madinah tenang. Tapi kalau kau temukan pengkhianatan, ada celah, ada kelihatan mereka berkhianat, maka berikan kepada saya isyarat, saya faham kalau mereka berkhianat. Kata Sa'ad, dua-duanya Sa'ad ini, Sa'ad bin Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, baiklah. Pada saat itu mereka berdua pergi. Lalu dari depan pintu gerbang, zaman dulu orang begitu. Berdiri di depan pintu gerbang lalu teriak, bukakan, saya adalah si fulan. Lalu dilapor ke raja mereka. Gitu. Mereka tahu Sa'ad ibn Ubadah, tahu Sa'ad ibn Mu'ad. Orang-orang Yahudi kenal, ini pimpinan orang Ansar. Tiba-tiba saja aneh terjadi pada saat itu. Orang-orang Yahudi tiba-tiba mencelah Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah. Dan zaman dulu itu mencelah kepala suku berarti mencelah sukunya semua. Memalukan sekali. Terus dua-duanya saat ini heran, ada apa dengan mereka ini? Tanda-tanda ada pengkhianatan gitu. Lalu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengingatkan, ingatlah hai Quraidah, kesepakatan damai di antara kita. Jangan sampai ada masalah. Ya. Kebetulan Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah bukan datang dari depan pintu gerbang, karena depan pintu gerbang sudah dikuasai pasukan Ahzab. Dari dalam kota Madinah, dari pintu gerbang yang lain, gitu kan? Maka Sa'ad ibn Mu'ad dan Sa'ad ibn Ubadah tidak tahu kalau di dalam ini ada Huyai bin Akhtab, karena dia masuk dari depan benteng. Tiba-tiba dicaci maki. Sa'ad ibn Ubadah heran. Lalu Sa'ad ibn Ubadah dan Sa'ad ibn Mu'ad mengatakan, ingat kesempatan kita, jangan sampai kalian berkhianat. Lalu tiba-tiba orang-orang Yahudi sepakat di atas mengatakan, tidak ada kesepakatan di antara kita lagi. Sudah selesai. Gitu kan? Lalu mereka mencaci maki. Sa'ad ibn Ubadah sempat marah. Lalu kemudian Sa'ad ibn Ubadah mencaci maki juga mereka. Ternyata kalian memang pengkhianat, kalian memang saudaranya kerah dan babi. Gitu. Karena memang kan istilah itu ada dalam Al-Quran ya.
Dalam sunnah Nabi pun dikatakan begitu. Orang Yahudi itu saudaranya kera dan babi. Yang kisah Ashabus Sabt, ya, orang-orang yang memancing hari Sabtu yang dilarang itu. Kan Allah kutuk menjadi kera dan babi kan. Maka diistilahkan Yahudi saudaranya kera dan babi. Ya. Nanti kita akan dengarkan juga di penyerangan suku Quraidah setelah pasukan Ahzab terkalahkan.